Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ajis Barber. Kali ini saya akan nge-review tempat pangkas rambut saya, teman-teman. Langsung ayo lihat apa aja dalamnya dan apa aja clipper, apa mesin, apa alat-alat cukurku, apa aja itu bisa kita lihat dan review kali ini, teman-teman. Langsung saja. Pertama-tama itu kalau mau menjadi tukang cukur itu harus punya mesin cukur ya. Konco-konco dimanapun kalian berada, salam satu gunting. Bagi kalian yang sama satu profesi sebagai tukang cukur, yang pertama kalau kita mau buka usaha cukur itu harus paling enggak punya clipper ya. Clipper itu yang paling umum dan paling banyak di pasaran, yaitu clipper ini, teman-teman, super taper. Ini paling laris di pasaran dan paling sering dijumpai. Pertama saya nyukur ya menggunakan super taper ini, teman-teman. Menggunakan super taper ini cocok untuk semua jenis rambut. Dari mulai rambut tipis, rambut tebal, ini cocok semua. Tapi harus ingat ya, kalau beli jangan yang KW, yaitu yang original biar awet. Kalau beli yang KW nanti cepet rusak. Mending beli yang ori sekalian. Kali ini saya akan nge-review tentang clipper saya dulu, teman-teman. Pertama saya review dulu tentang clipper Legend ya. Ini Legend. Namanya ini Legend, teman-teman. Jenisnya clipper Legend. Ini fungsinya buat nyukur, bikin fade ya, teman-teman. Fade itu tipis. Buat nyambungnya ini enak. Ini lebih flat ya dibandingkan dengan super taper tadi. Ini lebih tipis ini. Kalau bikin fade ini enak, cuman dia agak berat ya, teman-teman. Ini Legend ini tipe paling tinggi, apa namanya itu ya, tipe itunya V9000 kekuatan tenaganya. Tenaganya ini paling besar, 9000 volt. Kalau super taper ini dia 5000 volt. Legend ini sangat enak ya, teman-teman, dibuat nyukur. Cuman dia harganya agak mahal ini daripada super taper yang ini. Lebih mahal ini sedikit.
beda 300 apa 400-an lah, tergantung tokonya sih yang jual. Terus yang kedua ini belum dinyalakan ya. Ini coba dinyalakan, suaranya kayak apa ini. Suaranya ini halus ya teman-teman, sangat halus. Dan ini dia lebih flat ya, sangat bagus ini. Dan ini mesin Kemei ya teman-teman. Ini produk dari Cina. Dia tipenya Kemei KM 2600. Dia ini cordless ya teman-teman. Cordless itu tidak menggunakan kabel, dia menggunakan baterai. Kemei. Dia suaranya seperti ini. Ya ini paling murah ini teman-teman, sekitar berapa 200-an lah teman-teman kalau ini. Tapi ini saya ganti dengan mata pisau Wahl ya, Wahl Super Taper ya. Dia ini harganya 250-an ini giginya ini. Kalau mesinnya ini 200-an. Jadi total semua itu 450-an lah kalau mau ini. Cuman ini ringan sekali teman-teman, sangat-sangat ringan. Jauh ini mungkin setengah kilo lebih nih. Kalau yang ini nggak ada, kalau 200 gram mungkin. Sangat ringan. Ini baterainya tahan sampai 12 kepala apa 10 kepala, tergantung lama nyukurnya. Kalau nyukurnya agak lama, dia paling ya 8 apa 10 kepala teman-teman. Dan lanjut lagi saya ke Wahl Detailer ya teman-teman. Ini Wahl Detailer yang sudah STD 5 star, 5 bintang ini. Dia made in Amerika. Ini menggunakan kabel ya teman-teman, yaitu corded. Corded itu menggunakan kabel dia. Ini trimmer ini sangat enak, awet. Ini sudah saya pakai setahun, belum ganti blade-nya ini teman-teman, masih awet. Seperti ini penampakan depannya. Dia ini lebih kecil ini, namanya dia jenisnya trimmer. Kalau kayak gini dia clipper, ini clipper juga, ini trimmer, ini shaver. Cuman ini yang namanya cordless. Cordless itu nggak pakai kabel, dia pakai baterai. Seperti ini. Kalau dinyalakan dia ini suaranya halus ya, sangat-sangat awet dan stabil tenaganya. Seperti ini. Ini harganya 1.100.000 teman-teman di toko online. Tapi ini ada yang lebih kecil dia, lebih kecil blade-nya ini. Ini yang lebar dia, yang T-White. Kalau STD dia lebih kecil sedikit. Dia ada dua jenis dua jenis blade-nya, ada yang agak lebar, ada yang agak kecil. Dan lanjut lagi, ini masih trimmer, yaitu trimmer cordless. Cordless itu nggak pakai kabel, dia pakai baterai. Dia ini mereknya Kemei, produk Cina. Dia lumayan murah lah. Ini sama ini satu jenis dia, cuman dia ini yang cordless menggunakan baterai. Suaranya seperti ini. Di belakangnya ada tulisannya Kemei. Ini tajam juga, ini sangat enak, ringan dan simple. Dengan harga 150-an apa 170 tergantung tokonya. Ini sangat cocok dan sangat simple, sangat enak sekali. Dan ini lanjut ke shaver. Shaver ini dia ke botak halus itu teman-teman, nyukurnya ke botak halus. Dia menggunakan 2 gigi,
foil. Dia suaranya seperti ini. Ini bisa dimajukan seperti ini buat nyukur rambut tebalnya. Ini produk Cina juga dari Keimei, karena mau beli yang merek Amerika masih belum, low budget, masih belum ada dana. Jadi untuk sementara masih pakai yang Keimei. Tapi saya pakai sudah setahunan dan sampai sekarang masih tajam teman-teman. Dengan harga segitu masih masih oke lah dipakai. Pasti sudah 1 tahunan. Dan lanjut lagi ke clipper super taper ya. Ini pokoknya kalau yang orang pemula, tukang cukur, pasti dia menggunakan ini rata-rata teman-teman. Super taper namanya. Rata-rata pasti menggunakan clipper seperti ini. Ini paling sering dijumpai dan paling banyak di pasaran, yaitu clipper super taper namanya. Jenisnya super taper. Dan ini saya super taper juga, cuman saya sudah cat di bagian body casingnya, sudah saya permak dan yaitu cat. Dan juga saya ganti sudah kabelnya yang bukan ori, biar lebih panjang, karena kalau yang ini panjangnya cuma 2,50 meter, jadi 2,5 meter. Kalau ya seperti ini, jadi saya ganti jadi 4 meter. Kalau yang beli yang seperti ini Legend ini 4 meter dia panjang kabelnya. Dan ini juga super taper juga, cuman sudah saya cat juga. Ini yang paling lama, ini model lama, sangat awet juga. Dan lanjut lagi ke gunting ya. Gunting ini kalau di tukang cukur itu bagian terpenting juga teman-teman. Kalau tidak ada gunting ini juga susah kita motong. Ini guntingnya mereknya Koryuniku. Ini guntingnya made in Jepang. Ini harga kisaran 350-an lah. Sangat enak, saya pakai sudah hampir setahun, masih tajam. Dan ini pasangan sama ini namanya gunting sasak atau gunting acak. Kadang tergantung nyebutnya masing-masing orang. Ini juga satu paket sama ini Koryuniku. Saya pakai yang ini lebih enak daripada pakai yang Sila ya. Kalau pakai yang Sila masih enak ini. Dia langsung banyak dia dapat rambutnya. Dan ini riser namanya teman-teman, yaitu alat kerikan. Ini mereknya Termak. Dan ini ada tulisannya barbershop di sini nih, barbershop. Ini terbuat dari besi, cuman dia besinya ini agak ringan. Saya punya yang agak besi yang putih itu yang dia lebih berat. Kalau ini lebih ringan dia. Dan ini sikat pembersih ya, buat membersihkan leher. Kalau masih ada sisa-sisa rambutnya, ini bisa keluar bedaknya, dipencet begini dia keluar dia bedaknya itu, menyimpan bedak. Dan tidak lupa juga ada hair dryer juga teman-teman. Hair dryernya mereknya Fariha. Dia bisa angin panas dan dingin ini. Suaranya seperti ini. Ini harganya 200-an lah teman-teman. Dia bisa dingin dan panas anginnya. Dia wattnya tidak terlalu besar biar tidak down listriknya. Di sini pasti ada semprotan ya teman-teman. Semprotan ini menggunakan botol ya teman-teman. Ini botol minuman ya, minuman keras.
Seperti ini botolnya, cuman ini sudah bekas orang pakai. Jadi saya belikan ininya, tutupnya ini seperti ini. Enak, cuman agak berat. Ini bisa juga pakai botol whisky yang kecil itu, yang Manson itu. Bisa juga pakai ini. Dan lanjut, saya juga kalau dia keramas, habis cukur keramas, kalau dia ngomong dulu, saya pakaikan tisu leher dia. Sesuai sesuai servis ya teman-teman. Jadi kalau dia sama keramas, saya pakaikan tisu leher. Dan saya kalau menggunakan silet ada dua jenis. Pertama itu ini namanya Super Mac. Super Mac ini satu paknya itu yang besar itu isi 40 kotak ya teman-teman. Di dalam ini isinya 5. Ini awet ini teman-teman. Sama satunya London. Ini lebih tajam daripada yang itu teman-teman, daripada Super Mac. London ini tajam. Dan ini meja kaca saya seperti ini, pakai kayu. Kalau dari seperti ini dia bentuknya kayu dia teman-teman. Ini lebar dan tinggi, jadi kita pas nyukur itu enak, kelihatan semua. Yang satunya seperti ini. Dan di sini juga tersedia fasilitas tempat keramas. Ini tempat keramas yang habis cukur, kalau mau keramas biar bersih bisa keramas. Dan ini tempat kursi cukur saya dulu waktu pertama buka. Seperti ini kursinya. Masih pertama buka cukur itu pertama pakai kursi yang ini dulu. Sudah selang berapa tahun, sudah ada modal, baru beli yang seperti ini. Yang kursinya seperti ini. Ini ngumpulkan uangnya lama teman-teman buat beli kursi ini. Dan akhirnya sekarang alhamdulillah tercapai. Baru 2 bulanan ini juga berdua. Baru 2 bulan. Saya belinya di Medan lewat online teman-teman. Biasanya ada di grup-grup pangkas rambut itu ada. Dia sering posting, yang penting dia mereknya Pinterman dia. Dia itu pabriknya amanah. Banyak sudah beli di sana dan nggak kecewa orang-orang. Dan saya masih menggunakan kipas angin ya teman-teman. Masih menggunakan kipas angin, belum menggunakan AC. Jadi masih manual kipas angin. Dan alhamdulillah kemarin saya dikasih sama mantan bos saya waktu masih kerja di tempat rumah makan, dikasih TV. Dan alhamdulillah saya dikasih TV ini. TV-nya ukurannya 41 in apa 42 in ya. Ini dikasih sama mantan bos saya yang dulu saya kerja di warungnya.
dikasih TV mereknya Samsung teman-teman. Dan ini masih sederhana, ruangannya seperti ini. Nanti masih mau dicat lagi biar lebih menarik dan ada gambar-gambarnya. Orang yang mau minta model seperti itu, minta mau tukul arwana apa kayak apa, ini bisa ada variasi gambarnya seperti ini. Dan ini masih tempat duduk tempat duduk pelanggan, masih tempat menunggu, masih kayu teman-teman. Masih ngumpulin modal buat beli yang lebih bagus lagi. Seperti ini masih kayu, dan ini masih kayu. Dan di sini bisa juga sambil kalau hiburan buat kalau nunggu pelanggan, belum ada pelanggan, kita masih bisa karaoke juga di sini. Ini ada mic-nya dan itu ada sound-nya di atas sana. Dan kami menyediakan tempat minuman kalau orang yang sudah lama menunggu, sudah capek nunggu panas, bisa minum. Dan ini juga masih belum ku cat. Ini mau dikasih banner atau gambar biar lebih menarik. Ini gambar zaman dulu, manual. Pokoknya bagi teman-teman yang mau usaha pangkas rambut atau barbershop, jangan khawatir, yang penting ada niat, pasti bisa. Yang penting itu niat dan kemauan. Jangan takut bersaing, karena rezeki ada masing-masing, ada yang ngatur teman-teman. Dan seperti ini keadaan tempat cukur saya. Dan saya review lagi tentang sisir ya. Sisir ini lebar ya teman-teman. Ini buat nyukur cepak kotak, ini sangat enak sekali, memudahkan kita untuk bekerja, bisa cepat. Sisir ini lebar, ini enak, ini khusus buat nyukur cepak. Ini pakai ini jadi lebih enak dan memudahkan kita untuk bekerjanya. Dan lanjut lagi, sisir ini bawaan mesin ya. Kalau teman-teman beli mesin Wahel apa Super Taper, biasanya dapat sisir ini. Ini sisir bawaan mesin ya. Ini enak juga, ini buat nyisir-nyisir, buat parting, sangat enak juga. Dan ini sikat fade brush kah? Ya kalau nyukur fade ini pakai ini, disikat-sikat ini lebih enak. Simple, kecil. Dan ini sisir apa namanya kalau kayak gini ya, sisir kecil-kecil ini buat detail bisa. Kalau ini sisir buat rambut yang keras ya teman-teman. Biasanya ada rambut yang ikal, susah disisir. Kalau pakai kayak gini takutnya patah ya. Jadi menggunakan sisir yang besar ini pasti enak ini.
nggak menyakitkan pelanggan juga. Kalau disisir nyangkut, pelanggan juga nggak kesakitan. Jadi pakai ini aja. Dan ini jepitan buat jepit rambut. Kalau rambutnya panjang harus dijepit dulu kalau mau diparting. Dan lanjut lagi ke sepatu clipper ya teman-teman, atau guard. Ini dari yang paling kecil ini ukuran 1,5 ya teman-teman, yaitu 1,5 mili ya teman-teman ukurannya. Ini ukuran tipisnya 1,5 mili. Cuman dia ukurannya ukurannya setengah. Ukurannya setengah. Dan ini ukuran 1. Ukuran 1 itu 3 mm ya teman-teman. Ukuran 1 ini 3 mm. Dan lanjut lagi ke ukuran nomor 2. Nomor 2 ini ukurannya 6 mm ya. Dia tipisnya 6 mm ini. Ukurannya ukuran 2. Dan ini ukuran 3. Ukuran 3 itu 10 mm ya teman-teman. Ukuran 3 itu 10 mm. Dan lanjut lagi ke ukuran nomor 4. Nomor 4 ini tipisnya, tebalnya itu 13 mm. Dia 13 mm ya teman-teman. Dan lanjut lagi review tentang apa ya, tentang bedak ya. Bedak saya menggunakan bedak bayi ya teman-teman, seperti ini bedak bayi. Dia masih menggunakan bedak bayi zaman dulu. Seperti ini penampakan mesinnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 mesin ya teman-teman. Saya di sini motong rambut dengan adik saya, dan di sebelah sini, dan saya di sebelah sini. Ini yang saya pakai yaitu ini sama ini. Ini yang ini sama ini yang pakai adik saya. 1, 2, 3. Kalau saya ini sama ini sama ini. Ini gantian. Masih belum punya 2, masih punya 1. Kelebihan baterai dan kabel, kalau kabel dia pasti stabil, cuman dia agak berat. Kalau baterai dia lebih simple, ringan, cuman dia ribetnya ngecas itu. Dan apa namanya ini, kalau mau belajar potong rambut itu biasanya sampai 1 bulan ya teman-teman. 1 bulan apa 2 minggu sudah berani biasanya nyukur orang. Tergantung mentalnya seseorang ya. Ini kursinya, tampak depannya seperti ini. Dia ini beda tipenya teman-teman. Tampak depan. Yang ini PM 1000 dan yang itu PM 2000 tipe kursinya.
dan gambarnya depannya sama biar serasi. Sampingnya ini dia beda. Dia boxnya nggak sampai ke bawah, kalau itu dia sampai ke bawah ada boxnya. Dia itu ada tulisannya PM 2000 box bulat. Yang ini ada tulisannya PM 1000. Ya perbedaannya di situ. Kalau penampakan dari depannya, kalau dari belakang seperti ini, ada tulisannya sesuai customer. Keunggulannya kursi ini dia bisa rebah. Dia direbahkan, dia di handle-nya diputar, diturunkan, ya, bisa rebah seperti ini. Dia bisa diginikan seperti itu, bisa mutar dan bisa rebah kalau mau cukur kumis dan jenggot. Seperti itu. Pertama saya menjadi tukang cukur kalau nggak salah 2014 ya teman-teman. Sampai sekarang ini 2021. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Sudah 8 tahun teman-teman saya menjadi tukang cukur. Sudah 8 tahun tidak terasa. Pertama saya dulu belajar sama teman saya, mungkin ada 10 hari apa 9 hari ya teman-teman. Sama teman saya belajar 9 harian kira-kira. Baru langsung saya praktek dan nyukur sampai sekarang. Dan alhamdulillah sudah punya tempat cukur. Kalau dulu masih ikut orang, kira-kira 2 tahun apa 3 tahunan lah, baru berani buka sendiri. Dan buka sendiri itu ndak mulus ya teman-teman. Pertama saya menggantikan tempat teman saya. Dia disuruh neruskan. Habis itu saya buka, berjalan 1 tahun, dan habis itu ndak disewakan lagi ya teman-teman. Dan akhirnya saya dapat tempat di sini, yaitu di depanan. Dan dulu masih nyukurnya masih di sini, masih 1 petak ini dulu masih segini. Dan alhamdulillah berjalan 2 tahun apa 3 tahun, sehabis saya menikah bisa dilebarkan ke sini. Dan mudah-mudahan di masa pandemi yang sulit ini masih bisa berjalan dengan lancar usaha pangkas rambut saya, dan semoga tambah maju biar pelanggan juga senang kalau tempatnya bagus, rapi. Dan ini masih diperbaiki terus, nanti masih nunggu dananya dulu.
Dan di sini lantainya sudah keramik dan di sana masih plesteran ya teman-teman. Dan ini foto-foto model rambut seperti itu. Dan ini model rambut yang saya cukur, pelanggan saya. Dan ini tempat dulu pertama saya buka cukur, masih pertama yang ngoper tempat teman saya di seberang. Dan ini cukuran saya. Sekarang saya mau berbagi pengalaman saya biar memotivasi teman-teman kalau yang mau buka pangkas rambut, barbershop, yang penting punya skillnya dulu ya teman-teman, punya keahlian cukur baru buka. Kalau bisa cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Walaupun saya sudah 8 tahun di bidang potong rambut, tapi tetap saya harus tetap belajar dan belajar biar ngikutin perkembangan zaman ya teman-teman, biar nggak ketinggalan zaman. Seperti ini tempat cukur saya, sederhana. Diperbaiki. Lokasi saya ini di Kalimantan Timur ya teman-teman, di Pulau Kalimantan Timur, di Pulau Kalimantan, yaitu tepatnya di Kota Berau dan di Kecamatan Tanjung Redep, Jalan Haji Isa 1, yaitu nama tempat saya pangkas rambut publik atau public haircut. Saya merantau ke Kalimantan dan mencari pekerjaan. Saya asli orang Jawa ya teman-teman, yaitu Jawa Tengah, tepatnya di Kudus, Kota Kudus dan Kecamatan Undaan, Desa Gadet Undaan Kidul, yang merantau ke Kalimantan. Dan alhamdulillah saya punya istri orang Kudus juga teman-teman. Jadi bisa pulang kampung juga setiap tahun. Tapi 2 tahun ini belum bisa pulang karena pandemi COVID-19 yang masih banyak di mana-mana. Mudah-mudahan di masa pandemi ini kita menjaga kesehatan biar kita sehat, terhindar dari virus corona. Amin.